Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Fitri Eni Qur'ana. Kesempatan kali ini aku mau berbagi resep kue kering ya. Pasti sudah nggak asing lagi dengan kue kering yang satu ini ya. Yap, benar, ini adalah kue nastar. Oke deh, langsung saja ke prakteknya ya. Nah, dari bahan-bahan yang udah aku siapkan, ini aku masukkan gula halus, kemudian mentega, room butter ke dalam satu wadah atau baskom. Kemudian lanjut aku masukkan kuning telur. Nah, ini aku bikin setengah resep ya. Untuk di deskripsi nanti aku akan kasih detailnya itu satu resep. Jadi nanti teman-teman kalau mau bikin setengah resep aja bisa tinggal dibagi dua. Lanjut ya, kalau sudah kita masukkan ke dalam baskom, kita mixer sampai merata saja, jangan sampai mengembang. Jadi kalau untuk kue kering ini tidak boleh terlalu lama di mixer ya. Kita mixer aja asal bahan-bahannya merata. Kalau semua bahan sudah merata, kita matikan mixernya. Kemudian kita masukkan tepung terigu. Kalau untuk kue kering biasanya tepung terigunya itu lebih bagus kita sangrai supaya lebih tahan lama. Kemudian jangan lupa kita ayak atau kita saring supaya nanti tidak ada adonan yang bergerindil. Untuk mencampurnya ini kita masukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit supaya lebih gampang kita aduk-aduk seperti ini. Salah satu tips membuat nastar supaya hasilnya bagus itu kita mengaduknya tidak langsung menggunakan tangan ya. Jadi cukup kita pakai spatula seperti ini. Nah, kalau sudah kita aduk-aduk semua dan kita lihat adonannya sudah seperti ini, tidak lengket di tangan dan sudah siap dipulung, itu adonannya sudah bagus ya. Makanya kenapa terigunya harus kita masukkan sedikit demi sedikit, karena terkadang setiap adonan itu tidak memerlukan tepung terigu semua atau tidak memerlukan tepung terigu sesuai yang kita timbang atau yang kita takar ya. Jadi tergantung besar kecilnya telur. Biasanya kalau telurnya lebih besar itu biasanya adonannya akan lebih lembek dan membutuhkan terigu yang agak banyak. Jadi kita harus memasukkan sedikit demi sedikit. Dan adonannya pun tidak boleh terlalu keras atau terlalu akas, dan juga tidak terlalu lembek. Kalau terlalu lembek itu susah dibentuk dan nanti lengket di tangan. Jadi cukup tidak lengket di tangan dan bisa dipulung seperti yang teman-teman lihat di video ini ya. Jadi setelah adonan bisa dipulung, kita timbang. Biasanya aku nimbangnya itu beratnya kurang lebih 8-9 gram untuk kulitnya, atau kalau teman-teman punya sendok ukur boleh menggunakan sendok ukur ya supaya lebih cepat. Dan kalau sudah, langsung kita isi seperti ini. Untuk cara pengisiannya teman-teman bisa lihat di video ya. Jadi cukup adonannya kita pipihkan, kemudian kita masukkan isiannya dan kita bulat-bulatkan pakai tangan. Nah, untuk proses ini harus cepat ya, karena kalau kelamaan biasanya adonannya itu akan semakin keras. Kalau misalkan adonannya sudah terlanjur keras, untuk mengatasinya teman-teman bisa menambahkan mentega sedikit demi sedikit, kemudian kita campur semua adonannya, baru nanti kita timbang ulang. Seperti yang aku lakukan ini ya. Ini sebenarnya aku lupa adonannya itu harusnya kalau yang belum dipulung itu kita tutup pakai kain supaya dia tidak terkena udara ya. Jadi karena ini aku sambil-sambil, jadi ini lupa nggak aku tutup, makanya adonannya itu agak sedikit keras. Dan nanti hasil akhirnya teman-teman bisa lihat ya. Nah, karena ini sudah dipulung semua, tinggal kita oven. Sebelumnya ini ovennya kita panaskan dulu sampai suhunya kurang lebih 100 derajat, baru kita masukkan ke dalam oven. Kita oven selama kurang lebih 15-20 menit dengan suhu 100 derajat atau tergantung sesuai dengan oven masing-masing. Untuk pengolesannya ini aku pakai teknik 2 kali oles, yaitu kita oven dulu setengah matang kurang lebih 5 menit, baru kemudian kita keluarkan dari oven dan kita oles dengan kuning telur. Cara mengolesnya biasa saja kita oles-oles seperti ini, tapi ini langsung aku lakukan 2 kali oles ya. Jadi setelah aku oles semuanya, aku oles ulang kembali satu persatu, kemudian baru aku masukkan ke dalam oven lagi. Setelah 2 kali oles, kelihatan ya ini glowingnya seperti ini. Nah, lanjut aku masukkan ke oven lagi.
Setelah matang, tinggal kita angkat dan kita tunggu dingin supaya bisa masuk ke dalam toples. Nah, ini nih teman-teman yang aku maksud, karena ini tadi kelamaan di luar atau lupa tidak aku tutup adonannya, jadi hasilnya seperti ini. Dia retak-retak, kelihatan kering ya. Jadi sengaja ini disepil hasilnya yang seperti ini, yang tidak mulus, supaya nanti bisa untuk pembelajaran buat teman-teman semua. Nah, karena ini sudah dingin, langsung saja aku masukin ke dalam toples. Setengah resep ini menjadi kurang lebih 3 toples ukuran 250 gram. Ada lebihnya ya, karena ini lebihnya udah dicemal-cemil sama anak-anak. Jadi ini aku toplesin hanya 3 toples saja. Nah, gimana teman-teman? Sudah siap prakteknya? Yuk praktek mulai dari sekarang. Daripada beli-beli, mending kita bikin sendiri. Apalagi kalau nanti bisa open PO. Oke deh, sampai di sini dulu ya video dari aku. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.